Hari ini ku putar radio. Lebih dari separuh anak muda Indonesia masih mendengarkan radio. Padahal kita hidup di era Spotify, TikTok, dan YouTube. Survei Good Stats 2024 menemukan 52% anak muda masih setia membuka radio setidaknya sekali dalam sebulan. Bahkan 10,8% mendengarkan setiap hari. Musik jadi alasan nomor 1, dipilih oleh 72% responden. Disusul berita aktual 40%, talk show 26%, informasi lalu lintas 26%, sampai ceramah agama 14,6%. Lebih mengejutkan lagi, 73% anak muda mengaku mendengar radio karena merasa bosan atau kesepian. Jadi radio bukan sekadar hiburan, tapi teman psikologis yang menghadirkan keintiman. Sesuatu yang tidak bisa diberikan algoritma aplikasi musik. Di tengah banjir konten TikTok dan YouTube Short, kenapa radio masih punya ruang? Jawabannya ada di lokalitas dan kecepatan. Radio bisa memberi info lalu lintas real time, mengabarkan bencana, bahkan update pemilu jauh sebelum berita itu viral di medsos. Selain itu, radio menghadirkan engagement yang organik, suara penyiar, intonasi, canda, bahkan jeda napas. Semua menciptakan kedekatan emosional yang sulit digantikan oleh kecerdasan buatan. Dan, jangan salah, radio juga sudah berubah. Hampir semua stasiun melakukan siaran melalui berbagai kanal. Mereka tetap siaran melalui gelombang elektromagnetik seperti FM, sekaligus hadir di aplikasi streaming, YouTube Live, TikTok Live, hingga podcast. Bagaimana dengan bisnisnya? Inilah titik kritis. Belanja iklan radio terus menurun. Data KPI menyebut 56 stasiun radio berhenti siaran hanya dalam waktu 6 bulan dan frekuensinya dikembalikan ke negara. Banyak pengiklan pindah ke platform digital yang bisa kasih metrik lebih detail. Radio juga menghadapi fragmentasi atensi. Publik terbiasa dengan konten visual singkat, jadi mendengarkan audio saja butuh alasan kuat. Namun, menariknya, di tengah berbagai tantangan yang menekan industri radio, justru muncul sejumlah tren baru yang membuka peluang segar. Radio kini tidak lagi dipahami semata sebagai siaran FM tradisional, melainkan mulai berevolusi menjadi jaringan audio. Artinya, satu stasiun bisa tampil sebagai merek audio yang kontennya didistribusikan lintas platform, mulai dari siaran analog, podcast, layanan streaming, hingga media sosial. Bersamaan dengan itu, pola iklan juga ikut berubah. Konsep branded audio dan programmatic ads semakin populer. Iklan tak lagi terbatas pada spot di udara, tetapi hadir dalam paket lintas platform yang terintegrasi, on-air, konten digital, sampai event komunitas. Dengan pendekatan ini, radio bisa menawarkan nilai tambah sekaligus menjangkau audiens secara lebih tepat sasaran. Jadi, apakah radio akan mati? Data justru bilang sebaliknya. Memang, pendengar turun dari era 2000-an, tapi di kalangan Gen Z, radio tetap relevan sebagai teman perjalanan, sumber musik, dan pengusir sepi.